Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardana, PKB dari Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Dalam video ini saya akan membahas alat dan metode kontrasepsi MKJP. Apa itu MKJP? MKJP adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Pembahasan saya berfokus pada alat kontrasepsi MKJP, yang pertama implan dan yang kedua IUD. Sebenarnya ada 4, tapi saya membahas 2 alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi pertama adalah susuk KB atau implan. Apa itu susuk KB atau implan? Alat kontrasepsi yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam. Terdapat 2 jenis susuk KB, yaitu terdiri dari 1 batang dan 2 batang, masing-masing dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Cara kerja susuk KB atau implan: mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk, menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Sedangkan keuntungan menggunakan susuk KB atau implan adalah tidak menekan produksi ASI, praktis dan efektif, masa pakai jangka panjang sampai 3 tahun, kesuburan cepat kembali setelah pencabutan, dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Efektivitasnya 99 sampai dengan 99,8%. Efek samping susuk KB atau implan: dapat mengubah pola haid, harus dipasang dan dicabut oleh petugas kesehatan yang terlatih. Jangan menggunakan susuk KB atau implan jika hamil atau diduga hamil, penderita jantung, stroke, lever, darah tinggi dan kencing manis, serta pendarahan vagina tanpa sebab. Tempat pelayanan susuk KB atau implan bisa dipasang di rumah sakit, klinik KB dan puskesmas, serta dokter swasta. Yang kedua adalah alat kontrasepsi IUD. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, terbuat dari plastik fleksibel. Beberapa jenis IUD dililit tembaga atau tembaga bercampur perak. Bahkan ada yang disisipi hormon golongan progesteron. IUD tembaga dapat dipakai selama 10 tahun. Cara kerja IUD: mencegah pembuahan sel telur oleh sperma dan mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada selaput lendir rahim. Sedangkan keuntungan menggunakan IUD antara lain: pertama, praktis, efektif, dan ekonomis. Yang kedua, kesuburan dapat segera kembali jika IUD dibuka atau ditanggalkan. Yang ketiga, tidak mengganggu pemberian ASI. Sedangkan kerugian atau efek samping IUD antara lain: yang pertama, dapat keluar sendiri jika ukuran IUD tidak cocok dengan rahim pemakai. Yang kedua, pendarahan lebih banyak dan lebih lama pada saat menstruasi, kadang-kadang dapat disertai kram dan nyeri selama menstruasi yang biasanya akan hilang setelah 3 bulan. Yang ketiga, dapat mengalami bercak pendarahan setelah 1 atau 2 hari pemasangan. IUD tidak boleh digunakan jika yang pertama, hamil atau diduga hamil, yang kedua, gangguan pendarahan dan peradangan alat kelamin, yang ketiga, kecurigaan kanker kelamin dan tumor jinak serta radang pinggul.
Tempat pelayanan pemasangan IUD antara lain rumah sakit, klinik KB dan puskesmas, dokter swasta. Tujuan video ini saya buat agar masyarakat, terutama pasangan usia subur dan pasca persalinan, dapat memahami alat kontrasepsi NKJP, sehingga dapat menentukan pilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Besar harapan kami, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KB, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat.